manusia purba di Indonesia. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yakni macam-macam manusia purba. Jika dibahas secara singkat ada 3 pembahasan utama. Jika dibahas secara detail ada 8 pembahasan utama. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, apa sih itu fosil? Dalam bahasa Latin, fosil disebut juga dengan fodore, yang artinya menggali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yakni manusia purba di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis, yakni Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropos yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya di Jawa. Secara etimologi, Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar atau raksasa pertama yang hidup di Jawa. Fosilnya ditemukan di Sangiran, Seragen, dan Jawa Tengah. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh Van Koninckwold pada tahun 1941 berupa rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup 2-1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus adalah tonjolan kepala yang tajam, kening yang menonjol, tulang pipi tebal, memiliki rahang kuat, geraham besar, dan otot kunyah yang sangat kuat, tidak memiliki dagu, otot tengkuk yang kuat, dan berbadan tegap. Makanan utama mereka adalah tumbuhan dan buah-buahan. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos berarti parah dan Anthropus berarti manusia, sehingga Pithecanthropus berarti manusia kera. Sebutan tersebut didasarkan pada volume kepala yang pertama kali ditemukan, di mana volume kepalanya berada di kisaran volume kepala kera dan manusia, yaitu 900 cm3. Volume kepala kera sendiri adalah 600 cm3, sedangkan manusia volume kepala minimalnya adalah 100 cm3. Pithecanthropus hidup pada zaman Pleistosen awal, tengah, dan akhir, yang mana sisa peninggalannya dapat ditemukan di Sambung Macan, Mojokerto, Kedung Rubus, Kalil, Sangiran, dan Ngadong. Pithecanthropus hidup di lembah pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemungkinan besar berupa padang rumput dan pohon-pohonan yang jarak. Tinggi tubuh Pithecanthropus berkisar pada 165-180 cm dengan badan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Memiliki alat pengunyah sekuat Meganthropus, hidup pada 2 juta sampai 200.000 tahun yang lalu. Hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi belum bisa memasak makanan. Tinggal di tempat terbuka dan hidup berkelompok. Di Indonesia ditemukan 2 jenis Pithecanthropus, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus, yang akan kita bahas satu persatu. Pithecanthropus mojokertensis sesuai dengan namanya, pertama kali ditemukan di daerah Mojokerto, tepatnya di Kapulagen sebelah utara Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis dikenal juga dengan nama Pithecanthropus robustus, yang berarti manusia kera berahang besar. Us mojokertensis pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh Van Koninckwold di lapisan Pleistosen bawah, yang ditemukan pertama kali berupa tengkorak anak berusia 6 tahun yang didasarkan pada sendi rahang bawahnya. Selain itu, pada pertemuan pertama ini ditemukan juga fosil antara lain atap tengkorak, beberapa bagian dasar tengkorak rahang atas, rahang bawah, dan gigi-gigi lepas. Berdasarkan penemuan fosil tersebut, disimpulkan bahwa Pithecanthropus mojokertensis hidup sekitar 2,5 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri antara lain muka menonjol, tonjolan kening tebal, hidung lebar, tulang pipi kuat, tidak memiliki dagu, tulang rahang dan geraham yang kuat, otot tengkuk yang kukuh, dan badan yang tegap. Tinggi badan mereka adalah 165 sampai 180 cm dengan volume otak 750 sampai 1300 cm3. Mereka masih hidup sederhana dengan cara mengumpulkan makanan. Selanjutnya, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Nama ilmiahnya adalah Homo erectus, yang berarti manusia yang berjalan tegak. Homo erectus dipercaya oleh sebagian ahli berasal dari Afrika dan baru bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia.
hingga mencapai Asia Tenggara. Fosil-fosil Homo erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois di Kedung Brebes dan Trinil, Jawa Timur. Pada tahun 1890 sampai 1891, fosil yang ditemukan berupa rahang gigi dan sebagian tulang tengkorak. Fosil yang ditemukan di Indonesia sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Pemberian nama Homo erectus oleh Eugene Du Bois berdasarkan pada bentuk tulang paha yang ditemukan. Menurutnya, manusia purba ini sudah bisa berjalan tegak. Homo erectus memiliki ciri-ciri antara lain tulang kening menonjol, hidung besar, pipi menonjol ke depan dan samping, tidak memiliki dagu, geraham besar, tulang kaki cukup besar, memiliki bentuk badan yang tegap, tinggi badan 165-170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg dan volume otaknya 900 cm3. Homo erectus memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Kesimpulan ini didasarkan pada kebiasaan mereka menggunakan api dari sambaran petir atau sumber alami lainnya. Mereka hidup sekitar 70.000 tahun yang lalu. Manusia purba jenis ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens berasal dari kata homo yang berarti manusia dan sapiens berarti cerdas, sehingga diartikan sebagai manusia cerdas. Hal ini dikarenakan Homo sapiens mampu membuat peralatan dari batu dan tulang yang digunakan untuk berburu dan meramu. Bentuk Homo sapiens diperkirakan mendekati bentuk manusia modern, dan kehidupannya juga sudah mengalami peningkatan daripada manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Mereka sudah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti dimiliki oleh manusia modern saat ini. Kehidupannya sederhana dan masih menggembara. Homo sapiens diperkirakan hidup sejak masa Pleistosen, yang dimana pada masa tersebut manusia telah menggunakan peralatan dari batu untuk menunjang kehidupan sehari-hari di dalam menggunakan peralatan. Kemampuan Homo sapiens terus mengalami peningkatan. Mereka mulai mengasah batu menjadi lebih halus dan mereka juga telah mengenal teknik membuat gerabah dengan menggunakan meja putar. Ciri-ciri Homo sapiens antara lain muka tidak menonjol, alat punya dan gigi mengalami penyusutan, tulang rahang tidak terlalu tegang, otot tengkuk mulai mengalami penyusutan, memiliki dagu berdiri dan berjalan tegak tinggi, badannya sekitar 130-210 cm, dan volume otaknya 1000-1200 cm3. Manusia purba jenis Homo sapiens di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu Homo wajakensis, Homo saloensis, dan Homo florensiensis. Homo wajakensis berarti manusia wajak. Sesuai dengan namanya, Homo wajakensis ditemukan di Desa Wajak, sebuah desa di lembah Sungai Berantas yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Tulung Agung. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 berupa beberapa bagian tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa buah ruas leher. Pada tahun berikutnya, ditemukan fragmen tulang tengkorak rahang atas dan bawah, serta tulang paha dan tulang kering, yang selanjutnya diselidiki oleh Eugene Du Bois dan diberi nama Homo wajakensis. Lapisan asal Homo wajakensis adalah Pleistosen atas dan diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Homo wajakensis tersebar di paparan Sunda dan Indonesia Timur. Homo wajakensis digolongkan oleh Van Koningswald sebagai jenis Homo atau manusia cerdas. Hal ini didasarkan pada kecerdasan yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka sudah mengenal upacara penguburan. Ciri-ciri Homo wajakensis adalah muka datar dan lebar, hidung lebar bagian mulut menonjol, dahinya agak miring, tenggorokannya sedang, tubuh tinggi, dan isi tengkorak besar. Bentuk muka Homo wajakensis lebih mendekati ras Mongoloid karena sangat datar dan menonjol ke samping. Homo soloensis berarti manusia di Solo. Diberikan nama Homo soloensis karena pertama kali ditemukan di daerah sekitar Bengawan Solo. Fosil Homo soloensis ditemukan di daerah Ngadong, Ngawi, Jawa Timur oleh ahli geologi Belanda, Ser dan Insinyur Otto R pada tahun 1931 sampai 1932. Mereka menemukan sebelah tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas. Fosilnya juga ditemukan di daerah Sambung Macan dan Sragen, Jawa Tengah.
Temuan fosil ini kemudian diteliti oleh van Koningswald dan Wederenci. Homo solensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Para ahli menggolongkan Homo solensis sejaman dengan Homo nederlands yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens. Di Eropa, menurut van Koningswald, Homo solensis lebih tinggi tingkatannya dibanding Homo erectus. Para ahli memperkirakannya bahwa Homo solensis merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojocertensis. Ciri-ciri Homo solensis antara lain: tidak menonjol, otot tengkuk mengalami penyusutan, berdiri tegak, berjalan lebih sempurna, dengan tinggi badan 130-210 cm, dan volume otaknya 1000 sampai 2000 cm3. Manusia purba jenis Homo sapiens yang terakhir adalah Homo floresiensis. Penelitian manusia purba jenis ini berawal pada tahun 2003, yang dimana pada saat itu peneliti dari Australia, Mike Morwood, dan peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional yang dipimpin oleh Profesor Dr. Jono berhasil menemukan fosil. Karena kecil jenis Hobbit, fosil ini diperkirakan berusia 1800 tahun. Fosil ini ditemukan di liang buah, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Flores. Fosil kerangka Hobbit yang ditemukan berjenis kelamin wanita, ukurannya lebih kecil dari manusia normal. Homo floresiensis memiliki tinggi 100 cm dengan berat badan 30 kg. Mereka sudah berjalan tegap, memiliki ukuran otak yang kecil, dan tidak memiliki dagu. Manusia purba jenis ini tinggal di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, muncul dugaan bahwa Homo floresiensis hidup berdampingan dengan manusia modern. Penemuan manusia purba jenis ini dikaitkan dengan sejenis makhluk dalam mitos rakyat Flores yang berbulu dan bertubuh kecil bernama Ibu Gogo Farmeon. Fosil di Gua Liang Bua ditemukan fosil tikus raksasa sebesar kucing gajah kerdil yang disebut Stegodon dan Phascomodo. Selain itu, ditemukan juga peralatan dari batu seperti yang digunakan oleh Homo erectus.